بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya lisan dan lidah kita ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah terhadap segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah Allah jadikan kita di antara salah satu tamunya sehingga kita bisa berkunjung ke kota Mekah dan juga kota Madinah. Sebuah nikmat dan hadiah luar biasa dari Rabbul Izzati wal Jalalah yang harus selalu dan senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati, meyakini bahawa semua nikmat yang ada pada diri kita semuanya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam sebuah hadis atau di dalam sebuah doa yang sangat indah, bagaimana kita selalu berlepas diri dari upaya, dari kekuatan yang kita punya, dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang mudah, Allah mengajarkan kepada kita bahasa yang indah, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa yang lain, Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaji'u ila haulika wa quwwatik. Ya Allah, aku berlepas diri dari dayaku, dari kekuatanku, dari upayaku, dan aku hanya bersandar kepada kekuatanmu, kepada upayamu. Karena kita tahu semua nikmat yang ada pada diri kita bersumber dari Allah Azza wa Jalla, sehingga kita harus meyakininya dengan hati dan juga dengan lisan, dan juga dengan selalu beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian selawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki sifat yang luar biasa, sangat indah, sangat sayang kepada kita sebagai umatnya. Salah satu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bisa dijelaskan melalui hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, agar kita tahu siapa yang namanya Muhammad bin Abdullah, agar kita juga tahu bagaimana sayangnya Nabi kepada kita bersama. Di dalam hadis ini, ikhwatul Islam, ibunda kita Aisyah bercerita, dikala aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia, maka aku pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tahukah kita apa yang diminta oleh ibunda kita Aisyah kepada suaminya, kepada nabinya, kepada rasulnya? Apakah perkara dunia yang dia minta atau harta yang dia tanya? Ternyata tidak demikian keadaannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala Aisyah mendekati dirinya, maka Aisyah langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, ud'ullaha li." Ya Rasulullah, doakan diriku. Itulah permintaan ibunda kita Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menolak permintaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah siapa? Aisyah istrinya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan Nabi untuk menikahinya. Aisyah itu siapa? Istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah itu siapa? Istri Nabi di dunia dan juga istri Nabi di dalam surga. Banyak kemuliaan yang dimiliki oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian dikala ibunda kita Aisyah meminta kepada Nabi yang mulia, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kedua tangannya bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ikhwatal Islam, maka Nabi SAW menyebutkan di dalam doanya, ya Allah, ampunkan dosa Aisyah, ampunkan dosa yang dia lakukan dan yang akan dia lakukan. Sebuah doa yang sangat indah dari Nabi SAW kepada keluarganya, kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah Nabi SAW selesai berdoa, Aisyah mendengarkan apa yang didoakan oleh Nabi SAW yang membuat dirinya bangga, bahagia, gembira. Dan siapa yang tidak bahagia didoakan oleh nabinya, oleh suaminya, oleh rasulnya? Kita saja kalau didoakan oleh saudara kita, kita bahagia. Apabila ada seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama yang mendoakan diri kita, pasti diri kita ini bahagia. Apalagi kalau seandainya yang mendoakannya adalah Nabi Muhammad bin Abdullah, tentunya bahagia sekali ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwatul Islam, maka Nabi SAW menoleh kepada Aisyah sambil bertanya, ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah engkau bahagia dengan doa yang aku panjatkan kepada Allah? Maka Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, iya, aku bahagia, aku bangga. Kemudian apa kata Nabi SAW setelahnya ikhwatul Islam? Dengarkan baik-baik apa kata Nabi kita yang mulia, agar kita tahu bahwa Nabi tidak akan pernah melupakan kita untuk selama-lamanya. Nabi SAW menyebutkan kepada ibunda kita Aisyah, wahai Aisyah, ketahuilah bahwa doa yang aku panjatkan untukmu itu jugalah doa yang aku panjatkan untuk umat-umatku. Nabi SAW doakan kita agar Allah ampunkan dosa kita. Nabi SAW tidak pernah melupakan kita sebagai umatnya. Dalam setiap hari, dalam setiap solat, di dalam riwayat yang lain dalam setiap solat, itulah doa yang tidak pernah dilupakan oleh Nabi SAW. Maknanya saking sayangnya Nabi SAW kepada umatnya, dan itulah cinta Nabi SAW kepada kita sebagai umatnya. Sehingga pertanyaannya, apa pula cinta kita kepada Nabi SAW? Nabi sudah membuktikan cintanya. Sekarang kita sebagai umat Nabi, apa bukti cinta kita kepada Nabi SAW? Karena tentunya mencintai Nabi SAW tidak cukup dengan kata-kata, harus ada buktinya. Jangankan cinta kepada Nabi, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, cinta kepada istri, harus ada buktinya. Apalagi cinta kepada Nabi SAW. Sehingga kita harus bertanya, apa bukti cinta aku kepada Nabi SAW? Sudah berapa banyak sejarah Nabi SAW yang kita baca? Sudah berapa banyak hadis Nabi SAW yang kita tamatkan? Sudah berapa banyak sunnah Nabi SAW yang kita terapkan? Itu baru namanya cinta kepada Nabi. Nabi sudah buktikan cintanya kepada kita. Tinggal giliran kita, apa pula bukti cinta kita kepada baginda Nabi yang mulia. Dan di antara salah satu bukti kita cinta kepada Nabi ikhwatul Islam yang tidak boleh kita lupakan untuk selama-lamanya, selama jasad kita ini belum berpisah dengan roh kita, adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama bagi kita yang diberikan kesempatan datang ke kota Madinah ikhwatul Islam, maka kita tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tentunya di antara kewajiban harus kita lakukan salah satunya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dikala kita tidak jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dianjurkan bagi mereka yang datang ke kota Madinah untuk berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika mereka berziarah ke perkuburan Nabi, kewajiban yang harus mereka lakukan adalah sebagaimana yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Harus ada dua kata, dua kalimat ini dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi. Yang pertama ada salamnya, dan yang kedua ada salawatnya. Sehingga dikala kita berziarah ikhwatul Islam, dan mungkin kebanyakan kita atau semua kita sudah berziarah atau ingin berziarah, maka ucapkanlah salam dan salawat kepada Nabi sambil mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, keberkahan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat, salam dan juga keberkahan untukmu. Wa jazaka, dan semoga Allah memberikan balasan yang terindah, ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya dikala mereka berdakwah untuk umatnya. Itulah yang kita ucapkan, yang mana di dalamnya ada kalimat salam dan salawat,
dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alayka wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Siapa yang hafal doa berziarah ke perkuburan Nabi? Itulah doanya. Dan itu adalah doa yang paling singkat. Kalau mau ditambah ada lagi, tidak menjadi masalah. Tapi ini 3 kalimat inilah yang terpenting, yang tidak boleh seorang muslim dikala mereka berziarah ke perkuburan nabinya kecuali mereka mengucapkan 3 kalimat ini. Kalimat yang pertama adalah salam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalimat yang kedua, sallallahu, ada salawat di dalamnya, sallallahu wa sallama wa baraka alayka. Kalimat yang ketiga, doa, wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Ada yang hafal? Dan insyaAllah nanti akan kita selalu mengulang doa berziarah ke perkuburan Nabi SAW, karena mau tidak mau semua mereka yang datang ke kota Madinah pasti mereka berziarah ke perkuburan Nabinya. Tinggal kewajiban mereka, apa yang harus mereka baca dikala mereka sampai di depan perkuburan baginda Nabi tercinta Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk berkumpul bersama dalam rangka membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guna dan tujuan menambah keimanan kepada Allah, menambah ketakwaan kepada Allah, menambah kecintaan kepada baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan juga semakin cinta kita kepada agama. Karena memang dikala kita berpisah dengan dunia, itulah yang pertama kali ditanya oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum kita berpisah dengan dunia, pindah ke alam barzakh, maka harus kita siapkan hal-hal yang akan kita nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama pertanyaan kita adalah siapa Allah Subhanahu wa taala? Siapa Rabbmu? Dan yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana atau siapa nabimu? Dan yang ketiga adalah apa agamamu? Sehingga tentunya selama kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla tinggal di dunia, yang mana kita tidak pernah tahu kapan jadwal kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, atau kapan jadwal kita untuk berpindah dari alam dunia menuju alam barzakh, maka hendaklah kita mempersiapkan 3 perkara ini. Karena memang 3 perkara ini adalah hal yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatul Islam, selama kita berada di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyaklah membaca Al-Quran dan juga membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana secara otomatis kita akan mengenal Allah, kita akan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus kita berusaha untuk memperdalam agama yang hukumnya wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di sini tentunya untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam suratul Fatah. Surat Fatah ini ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awalnya inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di akhir-akhir surat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan kemenangan yang luar biasa, yang tidak akan lama lagi diberikan kepada Allah atau diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Makanya kemarin kita membahas tentang ayat ini dan kita hanya menyinggung perkara yang berkaitan dengan Masjidil Haram yang ada di Mekah, bahwa tanah haram yang ada di Mekah, batasan-batasan haram yang ada di Mekah, semuanya memiliki keutamaan yang luar biasa. Apabila kita beribadah di sana, maka akan diberikan kelipatan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala, dosa, maksiat, kesalahan dan yang semisalnya, maka azabnya pun atau balasannya pun diberatkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak dilipat gandakan. Salah satu dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita bacakan, laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dikala memberikan mimpi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena kita harus tahu mimpi semua para nabi itu adalah wahyu, sedangkan mimpi kita tidak demikian keadaannya. Mimpi kita itu terbagi kepada 3, sedangkan mimpi para nabi dan para rasul itu merupakan cara Allah menyampaikan wahyu kepada mereka semua. Sedangkan kita tidak demikian.
Mimpi kita itu bisa jadi karena gangguan syaitan, atau mimpi kita itu bisa jadi bunga tidur, atau mimpi kita itu merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mimpi kita merupakan bagian kabar gembira, maka itu hanya untuk kita saja. Mimpi kita itu tidak untuk orang lain, tapi untuk diri kita pribadi. Sedangkan mimpi Nabi, mimpi para Nabi dan para Rasul tentunya benar adanya. Maka banyak kejadian di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang mimpi para Nabi. Salah satunya mimpi Nabi Muhammad bin Abdullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sesungguhnya dikala Allah memberikan mimpi, ilham, wahyu kepada Nabi, maka itu benar adanya. Apa mimpi Nabi SAW? Yaitu pada di awal-awal tahun ke-6 Hijriah, Nabi SAW bermimpi akan memasuki Masjidil Haram, yang pada akhirnya Nabi SAW tidak jadi memasukinya karena dihalangi oleh orang-orang musyrikun. Walaupun tidak jadi memasukinya, namun Nabi SAW mencari batasan-batasan haram. Kemudian Nabi SAW masuk ke sana untuk melaksanakan ibadah salat. Sehingga walaupun demikian keadaannya, Nabi SAW pada tahun ke-6 Hijriah ini tetap dihitung sebagai orang yang beribadah di Masjidil Haram, dan tetap dihitung sebagai orang yang melaksanakan ibadah umrah. Makanya kemarin kita telah menjelaskan bahwa Nabi SAW melaksanakan umrah berapa kali? 4 kali. Siapa yang masih ingat kapan Nabi umrah? 4 kali tersebut. Nabi SAW umrah 4 kali. Siapa yang tahu kapan kira-kira? Yang bisa jawab angkat tangan. Silakan, yang pertama. Tahun ke-6 Hijriah. Apa namanya? Umrah di Hudaybiyah. Baik, yang kedua. Tahun ke-7 Hijriah, apa namanya? Umratul Qadha. Apa arti Qadha? Pengganti. Kenapa pengganti? Karena yang kemarinnya nggak jadi. Taib. Yang ketiga, umrah tahun ke-8 Hijriah. Apa namanya? Tahun ke-8 Hijriah namanya umrah. Sedikit lagi. Umrah Ji'ranah. Karena Nabi SAW berumrah dari arah Ji'ranah setelah terjadi perang Hunain. Baik, yang terakhir, umrah wada. Apa makna umrah wada? Umrah perpisahan. Apakah umrah wada atau umrah yang dilakukan oleh Nabi bersama haji wada? Masya Allah, warakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan, Masya Allah, syukran, warakallahu fiik, Allah jika khairan. Itulah umrah Nabi SAW. Salah satunya adalah umrah dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Nabi SAW tidak jadi melaksanakan ibadah umrah, tapi pahalanya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW sudah berniat, berusaha, yang mana pada akhirnya tidak jadi karena takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikun tidak membiarkan Nabi SAW. Nah, kita ulang lagi ayat ini, ikhwatul Islam. Kemarin kita menyebutkan di dalam ayat ini atau perjanjian Hudaybiyah, makanya ayat pertama Allah menyebutkan inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Kemudian di akhir ayat ini atau di dalam ayat yang kita baca ini juga Allah sebutkan fathan qariba, yaitu kemenangan yang dekat sekali. Maknanya apa, ikhwatul Islam? Kita tahu perjanjian Hudaybiyah secara zahir akan merugikan kaum muslimin, dan para sahabat Nabi SAW memprotes Nabi SAW karena di dalam perjanjian tersebut semuanya merugikan kaum muslimin. Apa isi perjanjiannya? Perjanjiannya diantara salah satu isinya bahwa kaum muslimin pada tahun ini tidak boleh memasuki tanah haram atau Masjidil Haram. Perjanjian yang kedua, apabila ada di antara orang Mekah datang ke kota Madinah, wajib bagi penduduk Madinah mengembalikan mereka ke Mekah. Tapi sebaliknya, apabila ada orang Madinah datang ke Mekah, maka tidak wajib bagi orang Mekah mengembalikan mereka ke kota Madinah. Sehingga perjanjian ini seolah-olah merugikan Nabi SAW. Nabi SAW menyetujuinya karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukannya, inna fatahna laka fatham mubina. Kami berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ternyata ini adalah awal dari kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi SAW. Iya, secara zahir kaum muslimin kalah, mereka mundur, tapi secara hikmah dari Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kemenangan yang luar biasa. Apa kemenangannya, ikhwatul Islam? Karena dikala terjadi perdamaian antara Nabi SAW dengan orang-orang musyrikun, maka orang-orang yang ada di sekitar Madinah
bahkan juga termasuk mereka yang berasal dari Mekah, bebas bagi mereka untuk mengetahui Islam. Selama ini apabila ada orang yang ingin mempelajari Islam, mereka dihalangi. Tapi dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka bebas bagi orang-orang yang penasaran dengan Islam, mereka ingin tahu tentang Islam. Karena Islam itu ikhwatul Islam, semua orang tahu agama yang dibawa oleh Nabi adalah agama yang benar. Tapi yang menghalangi mereka banyak. Bisa jadi halangan karena keluarga, bisa jadi halangan karena kabilah, bisa jadi halangan karena mereka belum tahu atau belum bisa bertemu dengan Nabi SAW. Banyak alasannya. Sehingga dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, maka itu adalah awal kemenangan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, salah satu contohnya kejadian yang terjadi di Hudaybiyah tersebut. Kemarin kita berjanji akan menceritakan sebuah kisah yang sangat indah, semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, yaitu tentang salah seorang sahabat yang luar biasa yang bernama Khalid ibn Walid, yang disebut dengan Saifullah al-Maslul, yaitu pedang Allah yang selalu terhunus. Khalid ibn Walid, kapan dia masuk ke dalam agama Islam? Dia masuk ke dalam agama Islam dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah ini. Bagaimana ceritanya dia masuk ke dalam agama Islam? Cerita yang sangat indah sekali. Khalid ibn Walid, dikala kaum muslimin mereka ingin melaksanakan ibadah umrah pada tahun ini, maka dia termasuk salah satu yang menghalangi Nabi SAW dan kaum muslimin. Tak boleh kaum muslimin masuk ke tanah Makkah, tak boleh. Khalid ibn Walid salah satunya. Kemudian dikala kaum muslimin tidak bisa memasukinya, Nabi perintahkan sahabatnya untuk mencukur rambutnya. Mereka yang membawa kambing, domba harus disembelih di sana. Kemudian kaum muslimin mereka kembali halal. Maka mereka sebelum pulang ke kota Madinah, tinggal dulu di Hudaybiyah dalam beberapa waktu. Ketika mereka berada di sana, kebetulan Khalid ibn Walid radhiyallahu ta'ala anhu melihat kaum muslimin dan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Dan salah satu yang dilakukan oleh kaum muslimin ikhwatul Islam pada waktu itu adalah melaksanakan salat zuhur. Khalid ibn Walid dikala melihat kaum muslimin melaksanakan salat zuhur berjamaah bersama Nabi SAW, dia mengatakan di dalam hatinya, kalau seandainya begini keadaan kaum muslimin, maka mudah sekali bagiku untuk membuat makar bagi mereka, menyerbu ketika mereka sedang salat. Karena mereka tidak ada persiapannya, mereka sedang salat. Tidak mungkin mereka memegang senjata, atau tidak mungkin mereka bisa melawan dikala kami datang menyerangnya. Itulah pikiran Khalid ibn Walid. Dikala kaum muslimin melaksanakan salat zuhur, maka Khalid ibn Walid datang idenya untuk menyerang kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, tentunya apabila itu merupakan makar yang ingin dibuat oleh Khalid ibn Walid, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi SAW. Makanya ikhwatul Islam, sebelum kita melanjutkan, ada doa yang sangat indah, yang mana doa ini wajib dihafal oleh seluruh kaum muslimin. Doa ini ikhwatul Islam, agar kita diberikan kemudahan oleh Allah. Tadi telah kita ulang sedikit atau kita bacakan sedikit, tapi kita akan bacakan bagaimana. Karena di dalam kehidupan ini pasti ada orang yang tidak suka, atau ada orang yang buat makar, atau ada saja kejadian-kejadian yang mungkin kalaulah bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita, kepada keluarga kita. Makanya ada di dalam sebuah doa ikhwatul Islam, nanti kita bisa cari di internet, di media sosial. Apa doanya? Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri dari kekuatanku, dari usahaku. Wa altaji'u ila haulika wa quwwatik, dan aku hanya bersandar kepada kekuatanmu. Karena apabila seseorang bersandar kepada kekuatannya, dia akan kalah. Tapi apabila dia bersandar kepada kekuatan Allah, Allah tidak akan pernah kalah kekuatannya. Sehingga doa ini, Allahumma inni atabarra'u min hauli wa quwwati wa altaji'u ila haulika wa quwwatik. Kemudian sambungannya, Allahumma a'inni wa la tu'in alayya. Ya Allah, tolonglah aku dan jangan biarkan orang lain menindasku. Wansurni wa la tansur alayya. Bantu diriku ya Allah. Sama maknanya, jangan biarkan orang lain membuat curang kepada diriku atau menindasku atau membuat sesuatu yang akan mengghalimi diriku. Kemudian wamkurli wa la tamkur alayya. Wamkurli, ya Allah, biarkan aku. Intinya jangan ada orang lain yang berbuat makar kepadaku kecuali di sana ada makarmu. Makanya Allah menyebutkan wa makaru wa makar Allah. Karena makar yang paling indah, strategi yang paling bagus adalah dari Allah Subhanahu wa taala.
wamkurli wa la tamkur alayya. Allahumma hdini wa yassiril hudali. Ya Allah, berikan kepadaku petunjuk. Petunjuk apa saja? Wa yassiril hudali. Kemudian mudahkan petunjuk tersebut kepadaku. Dikala kita ingin melakukan sesuatu, kita ingin diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita ingin melangkah, kita ingin diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini ikhwatul Islam adalah doa yang selalu kita baca dalam keadaan apa saja. Allahumma inni atabarra'u min hawli wa quwwati wa altaji'u ila hawlika wa quwwatik. Allahumma a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya. Allahumma hdini wa yassiril hudali. Nanti kalau kita ingin menghafalnya ikhwatul Islam, kita akan tahu bagaimana hasil daripada doa yang diajarkan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kembalikan lagi kepada kisah Khalid bin Walid. Khalid ini ingin membuat makar kepada kaum muslimin. Dia ingin menyerang kaum muslimin dikala mereka melaksanakan ibadah salat. Sehingga apa kata Khalid bin Walid? Kalau seandainya mereka kembali melaksanakan salat, maka waktu itulah aku akan menyerang mereka semuanya. Khalid, dia adalah orang yang ahli dalam berperang, ahli di dalam mengatur strategi, ahli di dalam mengatur makar. Tapi bagaimanapun makar Khalid bin Walid, maka Allah punya makar yang lain. Sehingga dikala Khalid menunggu waktu salat berikutnya, yaitu salat asar, maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat yang ada di dalam surat An-Nisa yang bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pelaksanaan salatul khauf. Salat khauf itu artinya apa, ikhwatul Islam? Salat dikala kita takut. Karena apabila dikala kita takut, salatnya berbeda. Kemudian diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan firman oleh Allah kepada nabinya. Maknanya kalau kalian salat, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dibagi dua. Pasukan kaum muslimin, jangan mereka semuanya salat. Sebahagian pasukan kaum muslimin yang bersama Nabi. Kemarin jumlah mereka berapa? Yang ikut bersama Nabi? Berapa jumlahnya kaum muslimin yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah? Berapa jumlahnya? 1.400. Berarti separuh dari mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salat asar 4 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir, Allahu akbar. Kemudian salat 1 rakaat, 2 rakaat. Ketika tasyahud awal, rombongan pertama, maka mereka mengucapkan salam. Ketika mereka mengucapkan salam, maka datang rombongan kedua. Rombongan pertama tadi yang mengucapkan salam, mereka kembali ke posisi, mengambil peralatan perang. Kalau seandainya ada musuh yang datang, maka mereka sudah ada persiapan. Kemudian rombongan yang kedua datang salat bersama Nabi. Dikala rombongan pertama selesai salamnya, tasyahud awal bersama Nabi, kemudian Nabi berdiri, maka datang lagi rombongan yang kedua. Kemudian mereka salat 2 rakaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pun salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga rombongan pertama takbir bersama Nabi, rombongan yang kedua salam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah di antara tata cara melaksanakan salat khauf. Dan salat khauf itu banyak sekali caranya. Para ulama menyebutkan kurang lebih ada 7 tata cara melaksanakan salat khauf. Intinya, dikala melaksanakan salat khauf ini, ada sebahagian yang berjaga, ada sebahagian yang salat. Bisa dipahami caranya? Yang tadi yang telah kita jelaskan. Kemudian ikhwatul Islam, ketika ayat ini turun dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin melaksanakan salat asar, maka tiba-tiba Khalid ibn Walid yang tadi ingin membuat makar untuk kaum muslimin, dia heran, kenapa bisa demikian? Kenapa berbeda? Yang tadinya salat zuhur tidak demikian, namun ternyata salat asar yang sudah berubah. Maka disitulah Khalid tahu, ternyata rombongan ini adalah rombongan yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah mulai bergetar hatinya, terketuk pintu hidayah kepadanya. Maka setelah itu dia pun datang ke kota Madinah, mengucapkan kalimat yang sangat indah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolong oleh Allah azza wajalla, seolah-olah itu merupakan jawaban darinya. Wahai Khalid, kamu tadi yang ingin membuat makar bagi kaum muslimin, Allah langsung turunkan jawabannya. Kamu tidak akan pernah mengalahkan kaum muslimin untuk selama-lamanya, tapi kamu yang akan masuk ke dalam Islam. Itu terjadi di perang Khaybar ikhwatul Islam. Makanya di Khaybar terjadi di perjanjian Hudaybiyah. Makanya di Hudaybiyah itu banyak sekali kisah-kisah yang indah yang menunjukkan bahwa itu adalah awal langkah kemenangan kaum muslimin yang sebenarnya sebelum terjadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah. Jadi Fathu Makkah pada tahun ke-8 Hijriah tidak langsung terjadi begitu saja. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, ada mukaddimahnya.
dan mukaddimahnya adalah dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, banyak orang yang ingin tahu tentang Islam, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Orang-orang Makkah, mereka datang kepada Madinah, ke kota Madinah, belajar tentang Islam, kemudian mereka dikembalikan. Yang mana pada akhirnya ketika terjadi Fatu Mekah, maka orang Mekah tidak lagi bisa melawan kaum muslimin karena jumlah mereka yang hanya sedikit sekali. Oleh karenanya Sulhul Hudaybiyah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah ini merupakan kemenangan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Kemudian kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Allah menyebutkan bahawa kalian akan memasuki Masjidil Haram dalam keadaan aman. Kalau seandainya dikala terjadi perjanjian Hudaybiyah, kaum muslimin mereka tetap masuk ke tanah haram, maka orang-orang Mekah bisa jadi membuat makar untuk Nabi. Mereka tidak merasa aman. Makanya Allah menyebutkan la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin, dalam keadaan aman. Jadi maknanya kalau tahun ke-6 Hijriah kaum muslimin memasuki Mekah, maka mereka tidak akan aman. Kemudian muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, Allah kembali menegaskan yang mana kalian memasuki tanah haram, Masjidil Haram, dalam keadaan mencukur rambut atau memendekkan rambut. Dan kita tahu ikhwatul Islam, mencukur rambut atau memendekkan rambut itu merupakan bagian akhir yang dilakukan dari ibadah umrah sebagaimana sebelumnya kita menjelaskan. Dan kembali kami ingatkan ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang melaksanakan ibadah umrah, maka anjuran yang paling bagus untuknya ada cukur rambut habisnya, tinggalkan rambut itu di sini. Semoga dengan kita meninggalkan rambut itu di sini, semoga dosa-dosa kita semuanya berguguran pula dengan ibadah yang kita lakukan. Makanya muhalliqin disebutkan oleh Allah, muhalliqin, cukur habis. Sehingga Nabi SAW mendoakan 3 kali bagi mereka yang mencukur habis rambutnya. Ya Allah sayangi mereka, ampuni mereka. Ya Allah sayangi mereka, ampuni mereka. Ya Allah sayangi mereka, ampuni mereka. 3 kali Nabi doakan. Dan Nabi setiap kali melaksanakan ibadah umrah yang tadi 4 kali, maka Nabi selalu mencukur habis rambutnya, kecuali sekali saja. Kapan Nabi tidak mencukur rambutnya? Dikala Nabi melaksanakan umrah pada haji wada'. Kenapa Nabi tidak mencukur rambutnya? Karena apabila ada orang yang melaksanakan ibadah haji qiran atau tamattu', maka dianjurkan bagi mereka di awal umrahnya tidak mencukur habis rambutnya. Kenapa demikian? Karena nanti ada ibadah haji selanjutnya. Dikala ibadah haji, dikala mereka tahallul tsani atau tahallul awal, baru di situ mereka akan mencukur habis rambutnya. Maka Nabi SAW 4 kali Nabi melaksanakan ibadah umrah, 3 kali Nabi mencukur semua rambutnya. 1 kali Nabi tidak mencukurnya, hanya memendekkan saja, karena menunggu kesempatan untuk mencukur rambut Nabi SAW dikala melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu rambut Nabi adalah rambut yang paling bagus, yang paling indah. Tapi dikala Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah, Nabi mencukur semuanya. Jadi itu merupakan cabaran bagi kita bersama, tantangan bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah. Kalau kita umrah, tinggalkan rambut, insya Allah kita akan tetap ganteng insya Allah ta'ala. Dan akan ada yang tidak ada yang jelek dikala mereka melaksanakan ibadah umrah. Bahkan wajah mereka semakin berbinar-binar, bersinar, dan insya Allah orang akan semakin sayang kepadanya. Tapi kalau seandainya kita umrah, rambut kita panjang, pulang umrah masih panjang juga, tidak ada perubahannya. Walaupun tidak salah ikhwatul Islam, tapi tentunya setiap ibadah kita akan mencari yang terindah daripada ibadah tersebut. Selagi ada kesempatan dosa diampunkan, kenapa tidak? Hanya sekedar rambut saja. Rambut itu bisa lagi tumbuh, tapi kesempatan kita tidak tahu apakah masih ada kesempatan berikutnya untuk bisa datang ke tanah haram melaksanakan ibadah umrah yang mulia ini. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Nabi SAW menyebutkan muhalliqina ru'usakum aw muqassirin, atau kalian memendekkan. Tapi kalau ada di antara kita yang tetap tidak mau mencukur rambut habisnya atau mencukur habis rambutnya karena ada alasan, bisa jadi setelah pulang umrah dia mau nikah misalnya, kalau botak nggak pas misalnya, sehingga dia pendekkan, maka ingat, memendekkan rambut itu ikhwatul Islam adalah keseluruhannya. Misalnya kita pendekkan sedikit saja, tapi diambil semua bagian daripada rambut kita. Terlepas daripada itu ikhwatul Islam, muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la takhafun, kalian tidak akan takut. Alimallahu ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Fathan qariba, maka ini adalah awal kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Dan setelah Nabi dan kaum muslimin mereka pulang ke kota Madinah, ketika mereka pulang ke kota Madinah, karena Nabi melaksanakan Hudaybiyah ini terjadi di bulan tahun ke-6 Hijriah, di bulan Zulqa'dah.
Kemudian Nabi sampai di bulan Zulhijjah, Al-Muharram, bulan Safar pada tahun ke-7 Hijriah. Nabi SAW pergi bersama kaum muslimin melaksanakan yang namanya atau melawan orang-orang yang ada di Khaybar, dan itu adalah awal daripada muqaddimah daripada kemenangan yang Allah berikan, dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fa'alima ma lam ta'lamu faja'ala min duni dzalika fathan qariba. Allah pasti akan memberikan kepada kalian kemenangan yang luar biasa. Dan setelah Nabi pulang 3 bulan setelahnya, maka Khaybar jatuh ke tangan kaum muslimin. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang kemarin kita bacakan, yang mana intisarinya ikhwatul Islam, bahwa tanah haram yang ada di Mekah, semua batasan-batasan haramnya itu disebutkan oleh Allah dengan kalimat Masjidil Haram, sehingga dimanapun kita salat selama berada di dalam batasan-batasan tanah haram, maka harapan kita tentunya tetap mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih daripada 100.000 kali salat dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Walaupun anjuran kita tetap melaksanakan ibadah salat di dalam masjid haram yang ada di Mekah atau di pelatarannya atau di bagian dalamnya, karena memang itu merupakan tujuan dan cita-cita kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itu adalah berkaitan dengan tanah haram yang ada di Mekah. Sekarang kita berkaitan dengan tanah haram yang ada di Madinah. Mekah dan Madinah, dua tanah haram namun berbeda keharamannya. Kalau secara haram, Madinah ini haram disebutkan oleh Nabi SAW, Al-Madinatu haramun ma baina 'airin ila thawr. Sesungguhnya Madinah ini haram dari bukit ini kepada bukit itu, kata Nabi SAW. Dari bukit Ir sampai ke bukit Thawr, dari lembah Wabrah sampai ke lembah Waqim, semua itu merupakan batasan tanah haram yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi dalam urusan masalah salat berbeza antara tanah Makkah dengan tanah Madinah. Sekarang kita akan bacakan ikhwatul Islam hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fi ma siwa illa al-masjidil haram. Nabi SAW menyebutkan salat di dalam masjidku ini. Nabi dikala menyebutkan hadis ini di kota Madinah, Nabi memberikan batasan, sehingga para ulama itu mereka sepakat bahwa sesuatu yang berada di luar Masjid Nabawi SAW tidak akan mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi itu sendiri. Kalau di Masjidil Haram Makkah, kemarin kita telah menjelaskannya bahwa semua batasan haram disebut dengan kalimat Masjidil Haram, dan tentunya harapan kita dimanapun kita salat, kita akan mendapatkan pahala lebih daripada 100.000 kalau di Mekah. Sedangkan di Madinah, Nabi memberikan batasan. Apa kata Nabi SAW? Salatun fi masjidi hadha. Mereka yang salat di dalam masjidku ini, Nabi tegaskan di dalam masjidku, kata Nabi SAW. Sehingga kita harus tahu mana masjid Rasulullah SAW. Kita tahu ikhwatul Islam, Nabi dikala membangun Masjid Nabawi tidak terlalu luas. Pembangunannya hanya kurang lebih 35 kali 30 atau 70 hasta kali 60 hasta. Itu adalah masjid yang dibangun oleh Nabi SAW. Kemudian setelah terjadi perang Khaybar, sebagaimana tadi yang kita sebutkan pada tahun ke-7 Hijriah, kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak mereka yang masuk ke dalam agama Islam. Dikala Nabi pulang ke kota Madinah, maka Nabilah yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi. Maka dilakukan perluasan, dan Utsman bin Affan yang membeli tanahnya. Utsman bin Affan yang membeli tanahnya, dilakukan perluasan oleh Nabi SAW. Sehingga itu merupakan bahasa isyarat bahwa Masjid Nabawi, kalau seandainya terjadi perluasan untuk Masjid Nabawi, seluas apapun, sebesar apapun, maka itu tetap disebut dengan Masjid Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena Nabilah yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi itu sendiri. Maka itu bahasa isyarat dari Nabi. Kalau ada generasi berikutnya yang mereka melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka tetap dinamakan dengan Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, karena Nabi yang pertama memulainya. Sehingga di zaman Abu Bakar ini sibuk sehingga tidak sempat memperluas Masjid Nabawi. Di zaman Umar, maka Umar memperluas di bagian kanan dan bagian belakang. Bagian depannya ingin diperluas oleh Utsman, maka anaknya tidak mengizinkannya. Siapa nama anak Utsman bin Umar bin Khattab? Istri Nabi SAW, Hafsah. Dikala Umar bin Khattab ingin melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam, dia ingin melakukan perluasan dari semua sisi kecuali bagian kiri, bagian depan, bagian samping kanan, bagian belakang. Tapi hanya dilakukan perluasan di bagian kanan dan di bagian belakang. Di bagian kiri
ada perkuburan Nabi SAW. Karena Nabi dikuburkan di rumah Aisyah, bukan di Masjid Nabawi. Nabi dikuburkan di mana dia wafat, dan Nabi wafat di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga Umar tidak melakukan perluasan bagian kiri. Bagian depan, kenapa pula Umar tidak melakukan perluasan? Karena di depan Masjid Nabawi ada rumah putrinya. Kita tahu ikhwatul Islam, ini Masjid Nabawi. Di bagian kiri itu semua rumah istri Nabi SAW, Aisyah, kemudian Fatimah, anak Nabi SAW, Ummu Salamah, kemudian Safiyah, dan juga istri Nabi yang lainnya. Berapa istri Nabi? Berapa? 11. Yang lain berapa? Berapa? 13. Yang lain berapa? Taib. Berapapun 13, 11, 9, siapa yang berani tanggung jawab? Siapa namanya? Khadijah, Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Safiyah, Maimunah, Zainab binti Jahshin, Zainab binti Khuzaimah, kemudian Maria Al-Qibtiyah. Berapa jumlahnya? Siapa yang bisa mengulang? Ada yang bisa? Baik, nanti diulang-ulang sendiri ya. Nah, dikala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin memperluas di bagian depan, maka anaknya tidak mau. Dan itu adalah haknya. Dia adalah istri Nabi SAW. Walaupun itu adalah putrinya, tapi dia tetap istri Nabi SAW. Karena istri Nabi tetap menjadi istri Nabi dikala Nabi hidup, dikala Nabi wafat, karena mereka akan dikumpulkan oleh Nabi atau oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi di surga. Istri Nabi di dunia, itu pula istri Nabi di surga. Sehingga dikala Nabi meninggal, mereka tetap istri Nabi SAW. Nah, Hafsah rumahnya berbeda. Kalau istri Nabi yang lain di samping kiri, dia di bagian depan. Sehingga dikala Umar bin Khattab radhiyallahu taala ingin melakukan perluasan, maka kena rumah putrinya. Putrinya tidak mau. Hafsah tidak mau. Kalau dia tidak mau, maka Umar tidak bisa. Karena itu adalah haknya, tanahnya, rumahnya, rumah nabinya, rumah dia dengan suaminya Rasulullah SAW. Sehingga akhirnya Umar bin Khattab hanya melakukan perluasan di bagian kanan, di bagian belakang, kecuali ditambah sedikit di bagian depan, dan itu pun di akhir-akhir pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Sebelum kita melanjutkan tentang hadis ini, ada sebuah kisah yang sangat indah dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, tentang sebuah kesetiaan yang luar biasa dan siapa sebenarnya istri Nabi yang mulia. Bagaimana cintanya mereka kepada Nabi. Mereka cinta kepada Nabi dikala Nabi hidup, mereka cinta dikala Nabi SAW sudah tiada, dan mereka akan tetap cinta kepada Nabi untuk selama-lamanya. Salah satunya dicontohkan oleh Hafsah radhiyallahu taala anha. Hafsah ini ikhwatul Islam, dikala rumahnya bagian depan, ayahnya ingin melakukan perluasan, dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Apa alasannya? Bukan berarti tidak ada alasan, ada alasannya. Yang pertama alasannya, tentunya yang lain bisa diperluas, bagian kanan bisa diperluas, bagian belakang bisa diperluas. Kemudian alasan yang kedua, karena rumah ini adalah sejarah dia dengan Nabi SAW, dan dia tidak mau berpisah dengan Nabi SAW walaupun Nabi sudah meninggal. Karena rumahnya di bagian depan, Aisyah di bagian samping, dan Nabi dikuburkan di rumah Aisyah, sedangkan rumahnya di bagian depan, dan dia tidak menutup pintunya, pintu rumahnya, agar dia bisa sejajar dengan Nabi dan selalu bersama Nabi SAW. Itulah yang dia lakukan. Bukan berarti dia kikir, bukan berarti dia tidak tahu kemaslahatan kaum muslimin, tapi karena cintanya yang luar biasa kepada baginda Nabi yang mulia SAW. Karena dia tidak mau berpisah dengan Nabi SAW, dia tidak mau jauh dari Rasulullah SAW. Itulah Hafsah. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, dikala melihat di zaman Umar, kita tahu Umar ini adalah zaman keemasan kaum muslimin. Perluasan demi perluasan dilakukan, sehingga terjadi perluasan ini, perluasan di bagian kanan, perluasan di bagian kiri, di bagian belakang, di sekitar kota Madinah. Maka tentu banyak orang yang ingin tinggal di Madinah, dan Masjid Nabawi tidak muat lagi. Sehingga di akhir kehidupan Hafsah pun mengizinkan untuk dilakukan perluasan, karena apabila dilakukan perluasan berarti mau tidak mau rumahnya, rumah nabinya, rumah rasulnya akan digusur. Kemudian ikhwatul Islam, namun karena untuk memperluas Masjid Nabawi, akhirnya Hafsah mengizinkan ayahnya untuk melakukan perluasan dengan syarat. Apa syaratnya?
jangan ditutup pintuku dengan pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai sekarang ada di bagian depan Masjid Nabawi ada pintu yang tidak akan pernah ditutup untuk selama-lamanya sampai hari kiamat, dan itu adalah perjanjian antara Hafsah dengan ayahnya Umar bin Khattab agar dia tidak pernah terpisahkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana posisi pintunya? Cari sendiri. Kami sudah menyampaikan rambu-rambu di mananya, cari sendiri. Makanya nanti ada pintu tidak pernah dibuka, tidak pernah dikunci untuk selama-lamanya. Padahal Hafsah sudah tiada. Hafsah di mana dikuburkan? Di mana? Di mana dikuburkan Hafsah? Kenapa ragu-ragu? Tuh di situ. Di Baqi' al-Arqad. Tapi pintu ini tetap senantiasa terbuka sampai hari kiamat. Karena itulah syarat dari Hafsah kepada orang tuanya. Jangan pernah ditutup pintuku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu ada di antara bentuk kecintaan yang luar biasa dari Hafsah radhiyallahu taala anha kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya ikhwatul Islam, Umar melakukan perluasan. Dikala Umar selesai, maka diperluas lagi oleh Utsman bin Affan. Dikala selesai, maka diperluas lagi, sampai kapanpun dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, semuanya akan termasuk ke dalam bagian daripada Masjid Nabawi. Karena Nabi yang pertama kali melakukan perluasan, seolah-olah Nabi memberikan isyarat siapapun yang menambah Masjid Nabawi luasnya, maka tetap disebut dengan Masjid Nabawi. Sampai sekarang kita lihat perluasan yang ada di Masjid Nabawi, semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Kalau untuk zaman sekarang, karena kita membahas zaman yang ada di kita ini ikhwatul Islam, mana batasan Masjid Nabawi? Apakah yang ada di pintu kita ini atau yang ada di pagar luar sana? Mana Masjid Nabawi? Semuanya. Apa dalilnya? Karena nanti apabila kita harus komitmen dengan pendapat kita, tidak menjadi masalah. Ada di antara kita mengatakan sampai di sini saja, oke. Ada lagi menyatakan semuanya, bahkan di pagar luar juga tidak menjadi masalah. Tapi harus ingat, kalau kita mengatakan sampai di bagian luar, berarti kalau kita masuk masjid menggunakan kaki kanannya di mana mulainya? Di luar sana. Baca doanya di mana mulainya? Apakah kita memulai di luar atau di sini? Tidak menjadi masalah, dimanapun pendapat tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya kita mengatakan sampai luar, apabila ada wanita yang berhalangan, apakah boleh mereka duduk di sana? Karena wanita yang berhalangan tidak boleh duduk di dalam masjid. Kalau kita mengatakan bagian luar itu adalah masjid, tapi kalau kita mengatakan tidak bagian masjid, maka bebas bagi mereka berjalan di sana. Maknanya ikhwatul Islam, pendapat para ulama ini tidak menjadi masalah. Mau dikatakan sampai di sini saja, mau dikatakan sampai di luar sana, tapi harus kita komitmen dan harus menjaganya. Kalau kita mengatakan di sini, maka di sini kita mengucapkan Allahumma ftah li abwaba rahmati, kita melangkah dengan kaki kanan. Tapi kalau di luar, dari luar sana kita memulai. Berarti kalau di luar termasuk bagian daripada Masjid Nabawi, harus kita jaga semuanya, kebersihannya, bahasa kita, tidak boleh melakukan perdagangan di masjid. Sekarang perdagangan online, perdagangan media sosial, kalau kita berada di dalam masjid, di sini di luar juga tidak boleh. Atau kalau seandainya misalnya mengumumkan barang-barang yang hilang, karena kita harus komitmen, harus menjaga kondisi masjid tersebut. Kalau kita menganggap bagian luar daripada masjid, tapi kalau kita mengatakan mengambil pendapat para ulama hanya bagian pintu sini saja, maka juga tidak menjadi masalah. Intinya ikhwatul Islam, kalau kami pribadi lebih mengatakan, kalau untuk kehati-hatian, kalau kita salat, tentunya kita ingin masuk ke bagian dalamnya, dan itu sesuatu yang pasti. Sedangkan di luarnya terjadi perbedaan para ulama, dan kaedah di dalam perbedaan para ulama, al-khuruju minal khilafi aula. Dikala kita keluar dari perbedaan para ulama, kita itu adalah jalan yang lebih selamat. Kalau kita salat di dalam, aman, semuanya sepakat bahwa ini bagian Masjid Nabawi. Tapi kalau kita salat di luar, maka kita tidak aman posisinya. Kalau yang mengatakan itu bagian Masjid Nabawi, alhamdulillah. Tapi bagi mereka yang mengatakan tidak Masjid Nabawi, maka kita tidak aman. Bisa dipahami maknanya? Itulah kalau ada perbedaan para ulama, karena para ulama tidaklah mereka berbeda kecuali sebelum mereka berbeda ada kata sepakatnya. Kemudian setelah mereka ada kata sepakatnya, baru setelah itu baru terjadi perbedaan. Kita contohkan misalnya, ini contoh saja ya, agar kita tahu makna daripada kaidah ini, dan nanti bisa kita kiaskan kemana-mana. Contohnya misalnya kemarin kita di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ada kewajiban yang harus kita lakukan, yaitu membayar zakat fitri, atau yang lebih dikenal dengan zakat fitrah.
Zakat fitri ini kewajibannya dikala matahari sudah terbenam, maka wajib hukumnya. Kemudian diizinkan 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelum Ramadan selesai. Dan itu adalah kesepakatan para ulama. Para ulama semuanya, semua para ulama, mulai dari Hanafiyah, Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80, meninggal pada tahun 150, Imam Malik yang lahir pada tahun 93, meninggal tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah, meninggal pada tahun 204 Hijriah, kemudian Imam Ahmad yang lahir pada tahun 164 Hijriah, meninggal pada tahun 241 Hijriah. Semuanya sepakat bahwa yang paling bagus adalah pas matahari terbenam atau 1 hari, 2 hari, 3 hari sebelum masuknya atau berakhirnya Ramadan. Kemudian setelahnya para ulama mereka berbeda. Bolehkah 1 minggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, atau 3 minggu sebelumnya? Kita terlepas daripada perbedaan para ulama tersebut. Kalau kita ingin selamat, maka carilah waktu-waktu yang aman. Kapan waktu yang aman? 1 hari atau 2. Syukran. Masya Allah. Waktu yang aman, matahari terbenam 1 hari, 2 hari, atau 3 hari sebelumnya, aman. Tidak akan terjadi perbedaan. Semua ulama sepakat bahwa waktu itu adalah waktu yang bagus. Tapi coba 1 minggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya, menurut Imam Syafi'i boleh, menurut Imam Malik tidak boleh, menurut ulama yang lainnya tidak boleh. Sehingga posisi kita tidak aman. Dan kita beribadah ingin mencari yang aman-aman saja. Sebagaimana perkara dunia kita mencari yang aman-aman, maka masalah agama pun kita mencari yang aman-aman. Nah, kalau seandainya kita kiaskan ke dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam, bagian dalam semua sepakat, yang di luar berbeda. Berarti bagian amannya mana? Masuk ke dalam bagian Masjid Nabawi, sehingga semuanya sepakat bahwa kita solat di dalam Masjid Rasulullah SAW. Maka kita akan masuk ke dalam hadis Nabi, salatun fi masjidi hadza, mereka yang solat di dalam masjidku ini, kata Nabi SAW. Walaupun kami pribadi dan sebagian di antara kaum muslimin mengatakan bahwa bagian luar itu juga termasuk ke dalam bagian Masjid Nabawi, sehingga apabila kita salat di sini ataupun di luar, maka harapan kita bersama bahwa kita terhitung sebagai mereka-mereka yang salat di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita terhitung salat sebagai atau di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun min alfi salah. Mereka yang salat di dalam Masjid Nabawi lebih baik. Nabi tidak pernah menyebutkan sama, tapi Nabi menyebutkan lebih baik. Berarti mereka yang sholat di Masjid Nabawi pahalanya bukan 1000, tapi lebih baik daripada 1000. Sebagaimana di Masjidil Haram yang ada di Mekah lebih baik daripada 100.000, bukan 100.000, tapi lebih baik daripada 100.000. Bisa dipahami sampai di sini? Jadi makna daripada hadis Nabi itu seolah-olah memberi peluang bagi kita bersama bahwa ternyata pahala melaksanakan ibadah di tanah haram itu pahala yang luar biasa. Pahalanya bukan main-main. 1000 itu adalah kadar minimal. Maksimalnya kita tidak tahu. Bisa jadi 1 juta, 2 juta, kita tidak tahu. Karena Nabi menyebutkan khairun. Khairun itu apa artinya? Lebih baik, bukan sama. Sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Lebih baik, bukan sama. Mereka yang beribadah di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, bukan sama. Kalau kita menyebut sama, berarti kita salah di dalam menterjemah. Begitu juga dengan hadis Nabi, khairun, lebih baik. Berapa lebih baiknya? Itulah kita tidak tahu. Karena apabila ada ibadah yang pahalanya disebutkan kadar minimalnya, kemudian maksimalnya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti peluang besar bagi kita bersama untuk menghabiskan waktu di dalam masjid baginda Nabi yang mulia, terutama bagi kita yang hanya datang ke sini sesekali atau yang kita sebagai seorang yang zuwar. Dan rata-rata kita yang ada di sini adalah zuwar. Zuwar itu artinya orang yang datang berziarah, karena memang umrah itu artinya berziarah. Kemudian dikala Allah berikan kesempatan kepada kita berziarah ke Mekah, Allah pun berikan kesempatan kepada kita berziarah ke kota Madinah, maka kesempatan itu harus kita manfaatkan. Salah satunya adalah untuk melaksanakan ibadah salat. Salat apa saja, salat itu bebas. Salat sunat, salat wajib, salat bahkan salat jenazah pun jangan pernah kita tinggalkan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, itu merupakan motivasi, dan insyaallah hadis ini akan kita kembali perjelas pada keesokan hari atau perjumpaan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah.
sampai di sini yang bisa kami jelaskan tentunya yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan di hati. Dan kita tidak pernah bosan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada kita bersama ikhwatal Islam. Hadis yang sebelumnya kita telah membacakannya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi menyebutkan siapa yang datang ke masjidku ini belajar agama, belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, maka dia ibarat orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi mereka yang datang ke Masjid Nabawi tidak memanfaatkan kesempatan ini, fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi, berarti dia ibarat orang yang hanya memperhatikan perhiasan yang dimiliki oleh saudaranya. Maknanya semua mereka yang belajar Al-Quran, semua mereka yang belajar hadis Nabi, semua mereka yang belajar agama, maka seolah-olah mereka bawa perhiasan warisan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tidak akan ada warisan yang paling mulia kecuali warisan Nabi. Dan warisan Nabi adalah agama itu sendiri, karena Nabi SAW tidak pernah mewariskan kepada umatnya dinar dan dirham. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama wa innama warasul ilma faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Para nabi, para rasul, salah satunya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dinar kepada umatnya, tidak pernah menjanjikan dunia kepada kita, tapi yang ditinggalkan oleh Nabi adalah ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihazzin wafir. Barang siapa yang mengambil peninggalan Nabi, seolah-olah mereka membawa pulang warisan Nabi itu sendiri. Kita kalau masalah warisan, kita akan berada di garis depan. Tapi ketahuilah warisan yang sesungguhnya adalah warisan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan kesempatan Allah berikan kepada kita bersama. Kita ingin pulang dengan membawa hadiah, iya, tapi juga kita ingin pulang dengan membawa hadiah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita semangat mencari oleh-oleh untuk keluarga kita, untuk anak istri kita, untuk tetangga kita, untuk teman karib kerabat kita, kita semangat mencarinya. Kita juga harus semangat mencari oleh-oleh yang mana harapannya kita akan mengambil warisan Nabi yang mulia. Dan apabila kita demikian, semakin dekat hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah cita-cita kita bersama. Sebagaimana Allah berikan hadiah kepada kita bisa bertetangga dengan Nabi di dunia walaupun hanya beberapa hari saja, maka kita pun ingin bertetangga dengan Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Harapan dan tujuan kita bersama, sehingga harus kita tahu bahwa di antara bentuk yang harus kita lakukan, terutama di dalam Masjid Nabawi ini, adalah bagaimana kita belajar mengetahui, ingin tahu tentang Allah, ingin tahu tentang agama, dan ingin tahu tentang baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita menutup, kami ingin menyebutkan sedikit informasi saja, semoga memberikan manfaat kepada kita bersama. Ada kitab sebenarnya yang kami sampaikan ini, yang telah kita sampaikan ini sudah ditulis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mudahkan sehingga bagi ada di antara kita yang ingin mengambilnya, ada dua kitab. Yang pertama Ziarah Madinah, seperti ini, Ziarah Madinah dan keutamaannya. Dan kitab yang kedua, Untukmu wahai tamu Allah. Jadi untuk kita semuanya ada dua kitab, tidak terlalu tebal, hanya yang kitab pertama 200, kitab dua yang kedua juga 200, berarti 400 saja. Satu hari insya Allah tamat bagi kita menamatkannya. Kalau ada di antara kita yang ingin, kami persilakan nanti ambil PDF-nya kepada adik kami yang ada di depan sini. Kalau ada di antara kita yang ingin PDF-nya, silahkan dibagikan, dan semoga memberikan manfaat kepada kita bersama, terutama bagi kita yang datang ke sini. Yang pertama, kitab yang pertama khusus di kota Madinah. Karena sebelum kita melangkah di Madinah, kita harus tahu nama Madinah, keutamaan Madinah, tempat yang diziarahi di kota Madinah, adab-adab selama di Madinah. Makanya ada kitabnya, dan yang kita sampaikan itu ditulis di dalamnya. Kemudian yang kedua, judulnya adalah Untukmu wahai tamu Allah. Maknanya untuk kita bersama, terutama dikala kita melaksanakan ibadah umrah atau melaksanakan ibadah haji. Di dalamnya ada adab, kemudian hukum dan keutamaan, kemudian bagaimana pelaksanaan umrah, kemudian haji, kemudian doa-doa yang semestinya kita baca yang bersumber dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau ada di antara kita yang berminat, kami persilahkan nanti minta PDF-nya sama adik kami yang di bawah ini, dan semoga memberikan manfaat. Kalau kita sebarkan juga tidak menjadi masalah, semoga memberikan manfaat kepada mereka kepada yang menulisnya dan kepada juga kita yang membacanya. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga Allah panjangkan umurnya, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya,
Allah jadikan perkuburannya taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Allah lancarkan rezeki kita. Allah berikan keberkahan terhadap harta kita, terhadap anak kita, terhadap keturunan kita. Allah jadikan hidup kita ini adalah hidup untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita untuk melangkah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah mudahkan perjalanannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, sa'inya adalah sa'i yang masykur, dosanya adalah dosa yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atini jawali ya, mudah soal atini jawali.